Ketika bayi itu diotopsi, ditemukan bekas luka yang disebabkan oleh jarum jahit yang cukup besar, yang menusuk pangkal tengkoraknya. Hai, selamat datang di Insomnia, bareng gua Adit. Kali ini, buat nemenin tidur kalian, gue mau nyeritain siapa sih arwah Bathsheba sebenarnya yang ada dalam film Conjuring yang pertama, dan bagaimana kisah hidupnya di dunia nyata. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, tolong dipencet tombol subscribe-nya ya, biar kalau gue update cerita seru lainnya, kalian bisa langsung tahu. Dan biar kalian lebih enak dengerin ceritanya, silahkan gunakan headphone ataupun earphone yang kalian miliki, biar lebih dapat feel-nya. Kalau udah, yuk kita mulai. Di dalam film, Bathsheba adalah karakter antagonis hantu utama dalam serial The Conjuring yang tayang pada tahun 2013 lalu. Karakter Bathsheba ini didasarkan pada kisah nyata tentang penyihir dan penyembah iblis pada tahun 1800-an di daerah Rhode Island. Di dalam film ini, Bathsheba lahir pada tahun 1812 dan diklaim memiliki hubungan keluarga dengan Mary Town St, seorang penyihir yang dieksekusi mati dalam pengadilan sihir di Salem pada tahun 1692. 51 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1863, Bathsheba menikah dengan seorang petani kaya dengan nama keluarga Sherman dan melahirkan seorang anak. Seminggu setelah kelahiran anak tersebut, sang suami memergoki Bathsheba sedang mengorbankan anak mereka kepada iblis. Karena tidak ingin ditangkap dan dieksekusi, Bathsheba sekali lari dan memanjat pohon dekat danau. Di atas pohon itu dia menyatakan cintanya terhadap iblis dan mengutuk siapa saja yang mengambil tanahnya. Ia pun melompat dan gantung diri di pohon tersebut. Setelah kejadian itu, arwah Bathsheba terus tinggal di rumah dan tanahnya itu. Ia menghantui seluruh keluarga yang pindah ke sana dan meneror keluarga tersebut. Puncak terornya, ia selalu merasuki tubuh sang ibu pada keluarga tersebut dan membunuh anak-anaknya satu persatu. Dan diakhiri dengan aksi bunuh diri dari sang ibu. 108 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1971, keluarga Perron pindah ke rumah tersebut bersama kelima putri mereka yang bernama Andrea, Nancy, Christine, Cindy, dan juga April. Mereka pun diteror dengan ritme yang sama seperti keluarga-keluarga sebelumnya. Namun, setelah teror yang pertama, sang ibu Caroline mulai menghubungi penyidik paranormal bernama Ed and Lauren Whelan untuk menyelidiki rumah tersebut. Ketika penyelidikan itu, keluarga Whelan mulai menemukan sejarah dari Bathsheba dan memerlukan dilakukannya ritual pengusiran iblis di rumah tersebut. Pada akhirnya, setelah gangguan dan teror dari Bathsheba, Ed dan Lauren Whelan berhasil mengusir dan mengirim iblis tersebut ke neraka. Pada kisah nyatanya, arwah Bathsheba bernama asli Bathsheba Trier. Ia lahir pada tahun 1812 di Rhode Island dan menikah dengan Judson Sherman yang 1 tahun lebih tua umurnya dari dia di Thompson, Connecticut pada 10 Maret tahun 1844. Keduanya dinikahkan oleh Vernon Stiles, seorang penghulu di daerah tersebut. Setelah menikah, Bathsheba berperan sebagai seorang ibu rumah tangga, sementara sang suami Judson bekerja sebagai petani di tanah mereka. Keluarga mereka cukup kaya pada kala itu. Setelah 5 tahun mereka menikah, Bathsheba dan Judson akhirnya dikaruniai seorang putra dan diberi nama Herbert L. Sherman. Ia lahir pada tahun 1849. Banyak cerita daripada warga sekitar. Keluarga mereka sebenarnya memiliki 3 anak lainnya, yang bernama Julie yang lahir pada tahun 1845, Edward yang lahir pada tahun 1847, dan Georgie yang lahir pada tahun 1853. Namun, semuanya tidak bertahan hidup sampai usia 7 tahun. Sehingga tidak ada catatan sensus
yang dapat ditemukan untuk mengkonfirmasi cerita ini. Bathsheba diduga sebagai penyihir setelah cerita tentang kematian ketiga anaknya yang diduga dipersembahkan untuk iblis. Kecurigaan pun makin menguat ketika seorang bayi yang meninggal secara misterius di dalam perawatannya. Ketika bayi itu diotopsi, ditemukan bekas luka yang disebabkan oleh jarum jahit yang cukup besar yang menusuk pangkal tengkoraknya. Para warga sekitar percaya bahwa Bathsheba juga sebenarnya mengorbankan bayi tersebut sebagai persembahan kepada iblis. Namun, karena bukti yang ada tidak cukup, sehingga dalam pengadilan, Bathsheba dinyatakan tidak bersalah atas kesalahan apapun. Meskipun namanya sudah dibersihkan secara hukum, publik tetap tidak yakin dan tetap menganggap dia sebagai seorang penyihir. Karena para warga juga sering melihat Bathsheba memperlakukan pembantunya dengan sangat buruk, seperti memukulinya dan seringkali membuat mereka kelaparan. Bathsheba meninggal pada 25 Mei pada tahun 1855. Banyak rumor yang beredar. Ketika Bathsheba meninggal, tubuhnya berubah menjadi batu atau meninggal karena hal-hal yang aneh. Bathsheba dimakamkan di pemakaman bersejarah di pusat kota Harrisville, Rhode Island. Pada kisah nyatanya, keluarga Perron tinggal di rumah pertanian keluarga Silman selama sekitar 10 tahun pada musim dingin pada tahun 1970 sampai Juni tahun 1980. Awal mula keluarga Perron mengetahui bahwa roh yang menghantui mereka adalah Bathsheba berawal dari penyelidikan Ed dan Lauren Warren. Sang ibu menceritakan bahwa saat ia berbaring di sofa, tiba-tiba ia merasakan sakit yang menusuk betisnya dan kemudian ototnya pun mulai kejang. Setelah diperiksa, ia melihat ada bekas luka seperti tusukan jarum yang besar. Setelah dicek, tidak ada hewan ataupun benda apapun yang bisa menyebabkan tusukan tersebut. Setelah diselidiki Ed dan Lauren Warren, ditemukannya kesamaan dengan kisah Bathsheba Silman yang dicurigai membunuh bayinya dengan jarum jahit. Sejak saat itu, Lauren Warren mulai menyebut kehadiran setan yang ada di rumah tersebut sebagai Bathsheba. Nah, pemilik saat ini bernama Norma dan suaminya Gary juga menyatakan bahwa mereka juga sering mengalami hal mistis di rumah tersebut, seperti suara pintu depan yang dibanting, suara orang berbicara di ruangan lain, suara langkah kaki yang sedang berjalan, dan perabotan yang sering bergerak sendiri. Oke, segitu aja untuk cerita hari ini. Gimana menurut kalian tentang arwah Bathsheba ini? Tulis di bawah ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Gimana? Udah pada ngantuk belum? Kalau udah, selamat tidur ya. Semoga kalian mimpi indah. Dan buat yang belum tidur dan belum subscribe, tolong dipencet tombol subscribe-nya ya. Biar kalian bisa terus dengerin cerita lainnya dari gua. Gua Adit. Bye.